Seperti orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Demikianlah isi pesan kebenaran kekal yang tak terbantahkan. Nasib dan atau keadaan setiap orang tergantung kepada kondisi atau kualitas pikirannya. Terutama pikiran bawah sadarnya. Dalam bahasa rohani, pikiran bawah sadar disebut hati. Dalam istilah pengembangan diri disebut attitude. Kembali kepada pernyataan, seperti orang berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Pernyataan ini setidaknya mengandung 3 kebenaran. Pertama, setiap orang harus berpikir, dan memang alamiahnya, setiap orang pasti berpikir. Kalau dibalik, bunyinya menjadi, kalau tidak berpikir berarti bukan orang. Kedua, setiap orang mempunyai 2 pikiran. Yang pertama berpikir dengan pikiran. Istilah teknisnya pikiran sadar. Yang kedua, berpikir dengan hati. Istilah teknisnya, pikiran bawah sadar. Ketiga, nasib dan keadaan setiap orang tergantung kepada isi dan kualitas hatinya. Kebenaran berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, dengan uraian singkat ini, sebagai guru di sekolah formal, saya semakin yakin bahwa di era digital dan artificial intelligence saat ini, nasib setiap anak didik tidak tergantung kepada 1. Sekolah, 2. Guru, dan 3. Nilai rapot. Meskipun pengaruh lingkungan sekolah dan pengaruh guru ada, namun pada akhirnya, keputusan terakhir ada di tangan setiap anak. Apa yang dia izinkan memenuhi hatinya. 2 isi dari hati adalah kepercayaan atau keyakinan, dan nilai-nilai hidup. Kepercayaan, keyakinan dan nilai-nilai hidup adalah kompas batin yang bertindak mengarahkan kemana pikiran dan seluruh tubuh akan bergerak. Kepercayaan, keyakinan, serta nilai-nilai hidup yang bagus, yaitu yang dibangun di atas dasar kebenaran kekal, akan membentuk konsep diri yang konstruktif, positif, dan bagus. 3 wujud dari konsep diri yang konstruktif, positif dan bagus adalah, dia memiliki tujuan hidup yang jelas. Dia mempunyai gambar diri yang mantap. Dan dia memiliki harga diri yang tinggi. Sehingga dia tidak mudah terpengaruh kepada godaan dunia yang sesat. Kondisi hati inilah yang membuat dia sangat yakin bahwa dia hadir di dunia ini atas rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan baginya sempurna. Inilah juga yang membuat hatinya teguh, bahwa Tuhan telah menetapkan tujuan dan tugas hidup spesifik untuk dia kerjakan dan tuntaskan. Dia yakin sepenuhnya, bahwa Tuhan sudah memperlengkapinya dengan bakat spesifik agar sanggup dan cakap mengemban dan menuntaskan tugas dan tujuan hidupnya. Dia juga sadar, bahwa meskipun dalam rangka upaya mengerjakan tugas demi mencapai tujuan hidupnya tersebut, dia berulang kali jatuh atau gagal, namun dia tetap yakin, bahwa Tuhan selalu ada bersamanya. Tuhan selalu sedia menolong, mengampuni, serta mengokohkannya, untuk terus bangun, belajar dan berlatih lagi dan lagi. Hingga tugasnya tuntas dan tujuan hidupnya tercapai. Jadi yang menentukan nasib setiap orang adalah apa yang ada di dalam hati. Apakah sampah atau kebenaran kekal?